Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u utawi kang nomor papat. Perkara sik mbatalke puasa sik nomor papat. Iku al-qai'u muntah amdan kelawan jarak. Muntah amdan kelawan jarak. Wa ing tayakkona lan senjanto ngeyakinaken sapa man yen annau teman setuhune kelakuan niku lam yarji ora balik minu saking koe apa syai'un suwiji-wiji ora balik ilal jaufi marang meteng kaang taqayya'a koyen to merdi-merdi mutah sapa man tingkae man mungkisan hale jungkel li khabari Ibni Hibban krana ana hadis Imam Ibnu Hibban wa ghairihi lan liyane Ibnu Hibban rupane hadis man dzara'ahul qai ay ghalabahu wa wasaim falaisa alaihi qada man utawi sapa wonge iku dzara'ahu lamun ngalahake ing man opal qayu muntah-muntah ay ghalabahu tegese nglindihaken ing man ay ghalabahu tegese nglindihaken opal qayu ing man wa huwa hale utaiman iku shaimun wong kang puasa falaisa mengko ora ana iku alaihi ngatasi man apa qadaun qada wa man lan utai sapa wong istaqa alamun amre merdi mutah sapa wa man ya falayaqdi mengko becik ngodoni sapa man. Sesuatu yang membatalkan puasa nomor 4 adalah muntah-muntah dengan sengaja. Misal kamu berbuat sesuatu yang menyebabkan muntah, memang sengaja, nah itu batal puasanya. Meskipun yakin seyakin-yakinnya bahwa muntahan itu tidak kembali balik ke perut. Misalnya orang yang muntah-muntah sambil jengking, kepalanya di bawah, kakinya di atas, terus mencium bau sesuatu misalnya yang bisa berakibat muntah bener, muntah dikeluarkan, yakin seyakin-yakinnya untahan itu tidak ada yang balik lagi ke perut. Meskipun begitu tetap itu dihukumi membatalkan puasa. Dasarnya karena memang ada sebuah hadisnya Imam Ibnu Hibban yang lain mau dzarakahul qai ay ghalabahu wa wasaim falaisa alaihi. Barang siapa yang muntah tapi tidak disengaja maka tidak batal puasanya. Ya, falaisa alaihi qada, ndak wajib qada. Wa man istaqa'a falyaqdi. Tapi barang siapa yang dengan sengaja berusaha muntah dengan alasan apapun maka dia wajib qada dalam arti puasanya batal. Wa kharajalan kejaba bi qauli kalan pengendikan iki musannif amdan kelawan dawa amdan
apa ma barang sile malaukan lamun ana sapa man one gunasian wong kang lali. Lain halnya ya istiqo atau berupaya muntah-muntah itu dengan sengaja muntah itu karena lupa bahwa dirinya sedang puasa. Kalau karena lupa semuanya tidak ada yang membatalkan puasa. Wala buddha lantan kena ora apa iya kuna ya entos ono sapa manane ku aliman wong kang ngerti bitaharimi kelawan den haramakane istiqa muhtaron tur wong kang karepe dhewe artinya tidak terpaksa lidzalika marang mengkono istiqa fa in kana mengko lamun ana sapa manane ku jahilan wong kang ora ngerti kenapa likur bi ahdihi karena para kemangsane man bil islam kelan Islam baru masuk Islam aw nasya utawa cukul urip sapa man ba'idan hali adoh anil ulama saking ulama aw mukrohan atau wong kang den peksa ya lam yaftur mengko ora batal puasa. Tadi kalau ada orang istiqo berupaya muntah dengan sengaja itu karena dia tidak sadar sedang puasa yakni lupa bahwa dirinya sedang puasa satu atau karena memang belum ngerti hukumnya belum ngerti bahwa hukum istiqo hukum berupaya muntah-muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Hukum yang semacam itu belum ngerti. Kenapa belum ngerti? Karena memang baru masuk Islam misalnya, atau karena memang hidup di tempat yang jauh dari ulama misalnya. Oh ya sudah, kalau memang alasannya semacam itu dimakfu, tidak batal. Kamalau kholabahu kaya oleh lamun ngelindih ingman opal qayu utah mutahan wa kadzalan kaya iki la kholaba lau yaqtala alamun ngeleg sapa wa man nakhamatan ing riya minal batin iqtala ora ngeleg nang kene di mana lau iqtala lamun kolaon narik sapa man nakhamatan ing riya minal batini saking batin perkara kang jero waroma halan buang sepeman ing riya sawaun iktalah padha kon narik sepeman ing nakhama min dimaghihi saking otak iman au min batini utus saking jerone man weteng maksude kenapa li anal hajata karena temestune kebutuhan ila zalika marang mengkono iqta'aha iku tatakarraru dadi bola-bali apa hajat. Demikian juga tidak membatalkan puasa ada orang misalnya menarik-narik dahak dari dalam perut atau dari dalam otak. Misalnya gini kan narik riak setelah ketarik ngene kuwi dibuang ya. Dibuang ya itu yang semacam itu ya yang semacam itu tidak membatalkan puasa. Iki namanya menarik-narik dahak, menarik-narik riak dari dalam perut atau dari dalam otak, kemudian dibuang. Itu tidak membatalkan apa? Puasa. Kenapa? Li'annal hajata ila dzalik tatakarru karena kebutuhan tentang hal itu kadang berkali-kali kita butuhkan. Seperti orang dalam keadaan sedang pilek atau orang yang kebanyakan makan gorengan. Ini biasanya dahaknya banyak, lagi boleh dibuang, itu boleh. Artinya tidak membatalkan. Al-khamisu tekang kaum berlima niku al-haidu haid. Haid juga membatalkan puasa. Ada perempuan sedang puasa, misalnya maghrib kurang 5 menit keluar darah haid, batallah puasanya. Nah, artinya tetap dia wajib qadha, dihitung. Berapa menit pun orang jur ngenekat kaya unjuk lah
dasar hari 5 menit bukan di ngapura bukan ya ndak bisa. Itu kan analisane wong-wong sing males bukan head itu batal. Atas utai kang nomor songe kual ighma'u ayan jami'an nahari dalam sekabiane rino epilepsi di sepanjang hari batal puasanya. Oh, misal ada orang epilepsi ayanan dari mulai fajar subuh sampai maghrib belum sembuh. Padahal malamnya dia sudah sahur, malamnya sudah niat, maka puasanya tidak sah. Terus gimana? Ya dia wajib mengqadha. Al-ashiru tekang nomor 10 sakaru mendem jami'an nahari dalam sepanjang hari sekabian rino. Kemudian mabuk sepanjang hari batal. Lah Pak Yai umpamanya ada orang epilepsi tidak penuh sepanjang hari. Ini apa namanya? Ada sembuhnya. Itu bagaimana? Kalau tidak sepanjang hari berarti ya puasanya dihitung sah. Misal ada orang epilepsi ayanan dari pagi sampai zuhur sampai maghrib dia sembuh, ya tidak batal puasanya. Kemudian mabuk sepanjang hari, teler sepanjang hari dari mulai subuh sampai maghrib, maka itu batal. Al-hadi asyara uteka nomor 11 iku riddatu murtad walayatu tenyun karaksa iku billahi ta'ala kalan Gusti Allah Ta'ala. Yang ke-11 sesuatu yang membatalkan puasa adalah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ya, murtad itu apa sih? Keluar dari Islam. Ada banyak hal yang menyebabkan orang menjadi murtad. Bisa dari ucapan, bisa dari keyakinan, bisa dari perbuatan, bisa dari akidahnya. Misal dari sisi akidah orang meyakini bahwa Tuhan itu tidak hanya satu misalnya. Oh dia murtad, langsung seketika murtad, batal puasanya. Dari segi perbuatan misal orang kok menyembah patung, kayak misalnya orang naik ke Borobudur, nah ke Borobudur kok nyembah-nyembah ngene iki, nyembah-nyembah, itu murtad. Atau lagi misal orang ngomong dalam keadaan tidak terpaksa, dalam keadaan normal kok ngomong Tuhan itu ada 3, orang itu murtad. Nah, murtad yang semacam itu kalau sedang puasa itu menjadi batal. Meskipun misalnya orang nyembah-nyembah patung ini guyon, sekedar guyon tetap batal. Lalu jalan keluarnya bagaimana? Segera mengulangi atau segera membaca syahadat agar kembali menjadi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat tersebut langsung balik lagi jadi Islam. Oh jadi gampang sekali Pak ya, ya gampang. Wah kalau begitu tenang, jangan tenang-tenang, jangan sampai murtad. Kenapa? Sebab kalau sudah terlanjur murtad, pahala-pahala yang selama ini dikerjakan berapa tahun langsung error, hilang, hapus. Bukan eman-eman, jadi kembali ke titik nol kaya Pertamina. Kembali dari nol ya, wong habis murtad, ngono kuwi. Kan eman-eman coba.
Sekian lama kamu menabung pahala berupa ibadah atau apa. Begitu murtad, hangus semuanya. Bahwa kemudian dia masuk Islam lagi, iya. Ditambah enggak, diterima. Tapi kembali dari nol. Maka di sini sekali lagi kita harus menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga keyakinannya, jangan sampai murtad. Ya, meskipun ya setelah murtad kita sangat mudah untuk kembali ke Islam, tapi persoalannya itu nanti sekian banyak pahala yang telah dilakukan menjadi hangus. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.